Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas grammar bahasa Korea dengan materi bagaimana cara kita untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi. Nah, untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi, ini ekspresinya ketika kita akan mengungkapkannya dalam bentuk bahasa Korea, maka tekstual itu harus melihat konteksnya. Konteks itu adalah suatu hal kejadian yang hal yang terjadi, bagaimana keadaannya, seperti itu. Keadaan suatu hal yang sedang terjadi kita harus melihat terlebih dahulu sebelum kita mengungkapkannya. Nah, untuk mengungkapkan sedang terjadi ini ada dua bentuk, yaitu ada bentuk sedang dalam proses atau sedang tetap dalam melakukannya. Maksudnya yaitu kalau sedang dalam proses kita bisa menggunakan go isoyo ya, dengan menggunakan rumus go isoyo, yang mana rumus go isoyo ini sudah kita bahas di video yang terdahulu. Dan untuk yang kesempatan kali ini kita akan membahas sedang melakukan sesuatu tetapi adalah suatu bentuk tetap dalam keadaan melakukan sesuatu. Itu yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini dengan menggunakan rumus kata kerja plus isoyo, menambahkan isoyo ya, bukan go isoyo. Dan bagaimana bentuk pembahasannya atau kejelasan materi pembahasan kali ini, yaitu tentang isoyo yang mengungkapkan suatu sedang terjadi, kita akan membahas di video kali ini. Dan selain itu, untuk rumus isoyo ini juga bisa mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja yang pasif. Bagaimana kata kerja aktif? Yaitu kata kerja aktif seperti misalnya kita mengungkapkan membuka, itu ya, saya sedang membuka pintu, itu adalah bentuk kata kerjanya, yaitu kata kerja aktif. Kalau kata kerjanya pasif, yaitu pintu sedang terbuka atau dibuka, itu namanya kata kerja pasif. Dan di sini kita akan membahasnya secara lebih terperinci. Dan bagaimana pembahasan lebih lengkapnya, lebih detailnya akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman, pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang bagaimana cara kita mengungkapkan suatu keadaan lanjutan dari tindakan yang telah selesai ya. Jadi kalau kita mengartikannya, boleh saja kita mengartikan sedang melakukan sesuatu, yaitu adalah sedang dalam keadaan tetap seperti yang dikatakan, yaitu kita mengungkapkan sedang keadaan lanjutan dari tindakan yang telah selesai. Nah, kalau ini nanti belum paham dengan pengertian ini, kita bahas nanti ya. Atau mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Jadi fungsi dari ini ya, menggunakan rumus o isoyo atau a isoyo, ini adalah seperti ini: mengungkapkan keadaan lanjutan dari tindakan yang telah selesai, atau mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Jadi dari ungkapan ini kalau belum paham, kita jelaskan lebih lanjut nanti supaya lebih paham ya. Kata kerja pasif ini misalnya contoh seperti ini. Kita tuliskan dulu kata kerja pasif, misalnya kalau kata kerja aktifnya yaitu yolda, yaitu membuka. Kalau kata kerja pasifnya menjadi yolida atau dibuka, atau artinya terbuka. Ini kata kerja pasif ya. Tatida ini adalah artinya ditutup atau tertutup. Kyojida artinya dihidupkan. Terus kojida dimatikan. Torojida terjatuh atau dijatuhkan. Nungida ini diletakkan. Ya, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk contoh kata kerja pasif ya, bukan kata kerja aktif. Kemudian rumusnya, sebelum kita membahas lebih lanjut atau memberikan contoh-contohnya, kita tuliskan dulu rumusnya. Rumus penggunaan isoyo, o isoyo atau a isoyo ya.
Rumusnya yaitu sebagai berikut, yaitu kata kerja plus a isoyo ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal a atau o. Lalu rumus yang kedua, kata kerja plus o isoyo ini untuk kata kerja yang berakhiran selain vokal a atau o. Lalu yang terakhir, kata kerja plus he isoyo ini untuk kata kerja yang berakhiran hada. Contohnya misalnya seperti ini. Kata Anda ini adalah kata kerja yang berakhiran vokal A, Anda plus A isoyo ya, menggunakan rumus A isoyo, Aida, karena ini adalah vokalnya A. Anda plus Aida ini menjadi Anda isoyo. Lalu kata Pida ini adalah berakhiran selain vokal A atau O ya, menggunakan I. Pida plus Oida ya, menggunakan Oida karena selain vokal A atau O. Pida plus Oida menjadi Pio isoyo. Hada menggunakan rumus He ida karena ini berakhiran hada. Ini langsung saja untuk hada menjadi He isoyo seperti ini ya. Rumus dari penggunaan isoyo, kata kerja yang ditambahkan isoyo ini menggunakan rumus seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita menambahkan lagi beberapa contoh kata yang kita gabungkan dengan menggunakan rumus tadi ya, rumus menggunakan isoyo ya, a isoyo atau o isoyo. Ini ada beberapa kata dasar dan di sini yang sudah kita gabungkan dengan rumusnya. Ini juga kata dasar, ini yang sudah kita gabungkan dan ini juga sama kata dasarnya, dan di sini yang sudah digabungkan dengan menggunakan rumus ida. Langsung saja kita mulai dari kata kada. Ini kata dasarnya kada. Ini menggunakan rumus aida. Kada menjadi ka isoyo, artinya sedang pergi. Untuk penggunaan isoyo ini kata kerja yang kita gabungkan dengan menggunakan ida menjadi isoyo ini. Kada menjadi ka isoyo. Ini kita bisa mengartikannya sedang pergi, tetapi ini bukan proses perginya ya. Kalau proses perginya ini menggunakan go isoyo, sedang pergi. Ini adalah berarti menunjukkan proses sedang perginya. Tetapi ketika kita menggunakan rumus ka isoyo seperti ini ya, langsung kita gabungkan menggunakan isoyo, tidak memakai go ya, bukan go isoyo. Ini artinya kita mengatakan atau mengungkapkan sedang pergi, tetapi sedang di sini adalah perginya sudah dilakukan, tetapi masih tetap dalam keadaan sedang pergi. Jadi masih pergi, tapi perginya itu bukan proses mulai ya, tapi sudah pergi tetapi masih dalam sedang tetap pergi. Itu kita mengungkapkannya dengan menggunakan ka isoyo seperti ini. Kada menjadi ka isoyo. Kalau arti sederhananya kita bisa mengartikannya sedang pergi, tetapi arti sedang pergi ketika menggunakan isoyo seperti ini adalah bentuk suatu hal yang sudah selesai dilakukan tetapi masih berlanjut dalam keadaan seperti itu. Seperti itu maksudnya, seperti ini ya. Jadi fungsi yang tadi, keadaan lanjutan dari tindakan yang telah selesai, yaitu proses perginya ini sudah dilakukan, tetapi ketika kita mengatakan sedang perginya ini masih tetap berlanjut sampai sekarang, masih sedang pergi, tetap dalam keadaan sedang pergi. Ini kita mengungkapkannya dengan menggunakan isoyo seperti ini. Jadi itu maksudnya. Kata menjadi ka isoyo, sedang pergi. Oda menjadi wa isoyo, artinya sedang datang. Artinya sedang datang di sini adalah bukan proses dari awalnya ya, tetapi sudah datang tetapi masih dalam keadaan datang, seperti itu. Oda menjadi wa isoyo. Namda menjadi nama isoyo. Namda ini adalah sisa ya. Berarti nama isoyo tersisa ya. Tersisa itu kita menggunakan kata kerja ini ya. Mengubah kata, selain mengungkapkan keadaan lanjutan dari tindakan yang telah selesai, fungsi yang keduanya yaitu mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Nama isoyo yaitu tersisa ya, masih tersisa. Kyojida artinya kyojida menjadi kyojo isoyo. Kyojida ini juga perubahan dari kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Kyojo isoyo artinya adalah
dinyalakan atau dihidupkan ya, dinyalakan atau dihidupkan, dihidupkan atau dinyalakan, bukan menghidupkan tetapi dihidupkan atau dinyalakan ya. Kyojita menjadi kyojo isoyo, itu namanya merubah dari kata kerja aktif menjadi kata kerja bentuk pasif, dihidupkan atau dinyalakan, itu seperti itu, bukan menghidupkan tetapi dihidupkan. Kemudian kata dasar lagi soda artinya berdiri menjadi so isoyo, jadi artinya berdiri, berdiri sedang berdiri. Ini bisa kita mengartikannya sedang berdiri tetapi bukan proses dari awalnya, tetapi di sini adalah seseorang misalnya sudah berdiri tetapi masih dalam tetap sedang berdiri ya, masih berlanjut ya, berdirinya masih tetap berlanjut, bukan proses berdirinya tetapi sudah berdiri sudah dilakukan tetapi masih berlanjut sampai sekarang atau sampai dikatakan itu ya. Jadi berdirinya sudah tetapi masih tetap dalam keadaan berdiri, itu menggunakan rumus isoyo. Jadi maksudnya sedang berdiri itu adalah seperti tadi ya, lanjutan dari suatu tindakan yang telah selesai, yaitu ungkapannya sudah berdiri itu berarti sedang berdiri dengan menggunakan rumus isoyo. Ini artinya sesuatu yang sudah dilakukan dan masih tetap dalam keadaan seperti itu. Misalnya berdiri, proses berdirinya sudah selesai dan masih dalam keadaan berdiri, itu kita bisa mengatakan sedang berdiri dengan menggunakan rumus so isoyo, sedang berdiri ya. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Lalu kata Buddha menjadi buco isoyo. Buco isoyo ini adalah merubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif, yaitu Buddha ini menempelkan, kalau kita tambahkan isoyo berarti tertempel atau ditempelkan ya, seperti itu. Ini artinya adalah mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Seida ini artinya tertulis ya. Seida kita menjadi dengan menggunakan rumus ida menjadi seyo isoyo. Seyo isoyo ini artinya tertulis atau ditulis. Kalau kata kerja aktifnya yaitu menulis, tetapi ini merubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif menjadi tertulis atau ditulis, sama ya, itu kata kerja pasif. Seida menjadi seyo isoyo. Nubda menjadi nuwo isoyo. Nubda ini artinya berbaring. Terus nuwo isoyo ini artinya sedang berbaring. Jadi ini proses yang awal, fungsi yang awal tadi, berbaringnya sudah dilakukan tetapi masih tetap sedang berlanjut sampai sekarang. Berbaringnya itu kita mengatakan dengan menggunakan nuwo isoyo, sedang berbaring ya. Sedang berbaring itu adalah dari tadi sudah berbaring dan sampai sekarang masih tetap dalam keadaan berbaring, itu kita mengungkapkannya dengan menggunakan rumus ini tadi, nuwo isoyo, sedang berbaring. Berbeda dengan menggunakan go isoyo. Kalau go isoyo itu fokusnya lebih ke ungkapan proses ya, prosesnya. Tetapi kalau isoyo langsung isoyo seperti ini adalah suatu hal yang sudah dilakukan dan masih tetap dalam keadaan seperti itu. Ini kita ungkapkan dengan menggunakan isoyo. Tetapi kalau pengertiannya kita bisa saja sama, menggunakan go isoyo dan langsung isoyo. Ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sedang, tetapi sedang di situ adalah bentuk tekstualnya. Tekstual ketika kita ingin mengungkapkannya harus menggunakan mengetahui konteksnya ya. Ketika konteksnya suatu hal yang sudah dilakukan dan masih tetap, itu kita mengungkapkannya dengan menggunakan nuwo isoyo seperti ini, bukan nubgo isoyo ya. Nah, kalau nubgo ini fokusnya ke proses ya, prosesnya seperti itu. Lalu kata jamkita menjadi jamkyo isoyo. Kata dadita menjadi dadyo isoyo. Jamkita ini artinya mengunci, tetapi ketika menggunakan ida ini adalah mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Jamkita, jamkyo isoyo artinya menjadi terkunci ya. Kemudian kata dadida ini adalah bentuk kata kerja pasif, jadi dadyo isoyo. Dadyo isoyo artinya tertutup atau ditutup ya, bukan menutup.
karena kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pasif. Dadida menjadi dadya isayo, tertutup atau ditutup. Kojida menjadi kojo isayo. Kojo isayo artinya dimatikan, ya, dimatikan atau lawan dari yang tadi dinyalakan, ini dimatikan, maksudnya dimatikan, misalnya kayak apa itu mesin bisa seperti itu. Kojida menjadi kojo isayo, sudah dimatikan, misalnya sedang dimatikan, seperti itu ya. Torojida menjadi torojo isayo, sedang terjatuh, ya, atau terjatuh saja boleh. Kalau arti itu terserah ya, tapi fungsi dari penggunaan partikel-partikelnya atau tambahan imbuhannya itu harus mengetahui konteksnya dan fungsinya. Yang penting seperti itu. Kalau untuk pengertian tekstualnya terserah, itu boleh-boleh saja diartikan, terserah apa itu sesuai dengan bahasanya masing-masing. Torojida artinya torojida menjadi torojo isayo, artinya terjatuh, seperti itu. Semoga dari pengertian ini bisa dipahami ya, dari fungsi penggunaan isoyo, yaitu yang pertama mengungkapkan keadaan lanjutan dari suatu tindakan yang telah selesai, dan juga selain itu mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Nah teman-teman, berikutnya nanti saya akan memberikan penjelasan lagi tentang mengenai apa itu catatan prosedur penggunaan tentang terkait dengan penggunaan isoyo atau aisoyo tadi ya. Ada prosedur penggunaannya, ada ketentuan-ketentuannya. Nanti kita akan membahasnya, akan tetapi di sini saya berikan dulu contoh-contoh kalimat yang menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, agar kita lebih bisa memahami untuk bagaimana cara menggunakannya atau pengaplikasiannya dalam bentuk kalimat atau ucapan ya. Langsung saja kita lihat contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimatnya yang menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, menggunakan rumus aisoyo atau oisoyo. Contoh yang pertama, Sensengimi so isoyo, guru sedang berdiri. So isoyo, kata soda artinya berdiri, menggunakan isoyo berarti proses berdirinya sudah selesai dan masih tetap dalam keadaan berdiri ya, masih tetap dalam keadaan berdiri sampai sekarang. Ini kita artikan sedang berdiri, tetapi ekspresi ini adalah menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi dan masih tetap sedang berjalan atau masih tetap dalam keadaan seperti yang dikatakan. Sedang berdiri berarti masih tetap dalam sedang berdiri. Sensengimi so isoyo, guru sedang berdiri. Contoh yang kedua, Haksengteri anja isoyo, murid-murid sedang duduk ya, murid-murid sedang duduk. Arti sedang duduk menggunakan rumus isoyo, anja isoyo, ini adalah duduknya sudah, prosesnya sudah dilakukan, tetapi masih tetap sedang dalam keadaan duduk sampai sekarang. Haksengteri anja isoyo, murid-murid sedang duduk. Contoh yang berikutnya, Wanjadri biangwane nuwa isoyo, para pasien sedang berbaring di rumah sakit. Sedang berbaring di rumah sakit ini adalah bentuk ungkapan yang kita ungkapkan ketika menggunakan rumus isoyo, artinya berbaringnya sudah dilakukan prosesnya, tetapi masih tetap dalam keadaan berbaring sampai sekarang. Maka kita sedang berbaringnya yaitu suatu proses yang sudah selesai dan masih tetap dalam keadaan yang dikatakan tersebut. Wanjadri biangone nuwo isoyo, para pasien sedang berbaring di rumah sakit. Contoh yang berikutnya, Usane iremi seyo isoyo, ini adalah bentuk perubahan dari kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Usane iremi seyo isoyo, namanya tertulis di payung, tertulis ya, atau ditulis di payung. Ya, ini tertulis, kalau kata kerja aktifnya yaitu menulis, berarti ada subjek secara aslinya itu ada, tetapi di sini subjeknya dihilangkan karena ini adalah irem, ini adalah bentuk pengganti dalam tekstualnya, ini adalah bentuk pengganti dari subjeknya, tetapi ini bukan subjek yang asli ya secara konteksnya, karena irem ini adalah tulisan nama itu adalah objek yang dalam arti konteks yang sebenarnya, yang menulis itu sebenarnya juga orang dalam bentuk subjek yang asli. Tapi ketika dalam bentuk
kata kerjanya pasif, maka di sini objek ini menggunakan menggunakan partikel subjek ya. Objek menggunakan partikel objek yaitu I, subjek ya. Jadi ini adalah pengganti dari irem ini adalah objek menggunakan partikel subjek, tetapi dalam arti yang sebenarnya ini adalah objeknya, tetapi untuk tekstualnya ini adalah subjek yang pengganti subjek yang asli ya, karena menggunakan partikel I juga ya. Jadi objeknya itu kita rubah menjadi subjek ya, partikelnya ini dalam tekstualnya, tetapi dalam konteks aslinya ini tetap berposisi objek ya sebenarnya. Namanya tertulis di payung ya. Yang menulis siapa ya, orang, tetapi tidak disebutkan karena dalam tekstualnya ini subjeknya sudah diganti dari objeknya ya, menggunakan partikel ini. Kalau dalam bahasa Arab untuk yang ini, yang objek yang berubah menjadi subjek dalam posisi tekstualnya ini adalah fa'il, naibul fa'il. Kalau yang kata kerjanya ini, kalau bahasa Arabnya yaitu fi'il mabni majhul ya, seperti itu kalau yang tahu bahasa Arab ya. Jadi tertulis ya. Jadi untuk secara tekstual ini adalah berbentuk subjeknya ya, karena menggunakan partikel I. Tetapi dalam konteks aslinya ini sebenarnya adalah objeknya yang dirubah menjadi subjek. Kalau yang ini dari kata kerja seda, artinya menulis, kita ubah menjadi bentuk pasif yaitu tertulis atau ditulis. Usane iremi seyo isayo, namanya tertulis di payung, seperti itu. Di sini saya tambahkan lagi contoh kalimat yang bentuk percakapan ya. Yang pertama, A mengatakan, "Jikabel iro boriyosoyo, aku kehilangan dompetku." B menjawab atau mengatakan, "Otokeyo, jika ane moka doro isosoyo, apa yang akan kau lakukan? Apa yang dimasukkan di dalamnya?" Ini ya, doro isosoyo, ini apa yang dimasukkan di dalamnya atau yang terdapat di dalamnya. Lalu A mengatakan lagi, "Tenhaku kateka doro isosoyo, uang dan kartu sudah dimasukkan." Ini mengubah bentuk kalimat kata kerja pasif aktif menjadi kata kerja pasif ya. Doro isosoyo, tenhaku kateka doro isosoyo, uang dan kartu sudah dimasukkan. Contoh yang kedua, A mengatakan, "We sikangi andro kayo, kenapa tidak masuk ke dalam rumah makan atau ke dalam restoran?" B menjawab, "Muni dadio isayo, pintunya tertutup." Ini kata dada menjadi tidak menjadi dadio isayo, artinya mengubah bentuk kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif ya. Muni dadio isayo, pintunya tertutup ya. Nah teman-teman, dan untuk yang berikutnya atau yang selanjutnya kita akan membahas atau memberikan catatan-catatan atau ketentuan tentang penggunaan rumus ya, seperti tadi ya, rumus menggunakan kata kerja idda atau kata kerja isoyo tadi. Ada ketentuannya seperti apa, ketentuannya atau prosedurnya, langsung saja kita lihat catatan berikut ini. Jadi catatan ketentuan penggunaan rumus menggunakan idda ya, aida atau o idda atau o isoyo. Ini ketentuannya yaitu yang pertama, untuk kata kerja yang mempunyai arti memakai ya, kata kerja yang mempunyai arti memakai seperti kata ibda memakai di badan, sinda memakai di kaki, serta memakai di kepala dan seterusnya, maka dengan menambahkan ku idda untuk mengungkapkan sedang memakai, maksudnya sedang proses memakai dan masih dalam keadaan memakai ya. Ini khusus untuk kata kerja yang mempunyai arti memakai, seperti itu. Untuk kata kerja yang mempunyai arti memakai ini tidak menggunakan rumus ini ya, walaupun untuk mengekspresikan atau untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah selesai dan tetap berlanjut sampai keadaan sekarang itu tidak menggunakan rumus ini, tetapi khusus untuk kata kerja yang mempunyai arti memakai, baik itu di badan, di kepala, di tangan, di kaki, itu menggunakan rumus goida ya, tidak menggunakan rumus ini. Nah, ini prosedurnya.
Jadi misalnya kata ibda tadi ya, sehingga menjadi ibgo ida, yaitu sedang memakai di badan. Jadi walaupun misalnya memakai baju ya, misalnya di badan ini memakai baju, prosesnya sudah selesai dan masih dalam keadaan memakai, ini tidak menggunakan rumus isoyo, tetapi menggunakan rumus go ida, menjadi ibgo ida. Jadi proses sedang memakai baju misalnya, itu artinya walaupun proses memakainya sudah selesai dan masih dalam tetap keadaan memakai, itu menggunakan go ida ya, ibgo ida, memakai di badan artinya. Contoh lagi, sinda menjadi singo ida, ini artinya sama ya, maksudnya singo ida ini memakai di kaki, sego ida ini memakai di kepala, igo ida memakai yang ada di tangan, misalnya kayak jam tangan dan jangkap, sarung tangan ya, seperti itu. Ini menggunakan ki, kita menjadi kigo ida. Kemudian delgo ida ini artinya mengangkat atau menjinjing ya, misalnya tas jinjing itu bisa kita menggunakan delgo ida. Kemudian mego ida ini artinya mengikat ya, untuk seperti dasi seperti itu ya, mengikat dasi, mego ida. Kemudian mego ida atau mego isoyo ini adalah menggendong seperti tas ya, tas ransel itu. Mego ida artinya menggendong seperti itu. Ini menggunakan rumus go ida walaupun keadaannya atau itu sudah dilakukan dan masih dalam keadaan seperti itu. Ini menggunakan go ida ketika ini adalah kata kerja yang mempunyai arti memakai di badan ya, baik di badan, di kepala, di kaki ya, kalau itu artinya memakai. Itu menggunakan rumus go ida, tidak menggunakan rumus a isoyo atau o isoyo. Ini khusus ya, khusus untuk kata kerja yang mempunyai arti memakai di badan, di seluruh tubuh. Kemudian untuk catatan yang kedua, yaitu untuk penggunaan rumus aida atau aida atau oida, ini hanya digunakan untuk kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung ya. Hanya digunakan untuk kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung ya. Ini untuk penggunaan rumus aida atau oida ini. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Changmun을 열었어요. Saya sudah membuka jendela. Ini yang belum diberikan rumus isoyo ya. Changmun을 열었어요. Saya sudah membuka jendela. Di sini objeknya yaitu changmun dengan ditandai menggunakan partikel objek yaitu el ya. Changmun을 열었어요. Saya sudah membuka jendela. 그래서 창문이 열어 있어요. Jadi jendelanya terbuka. Di sini kalimat yorda berubah menjadi yoro isoyo. Ini ditambahkan dengan menggunakan rumus ida ya. Menjadi perubahan ini atau penambahan ida ini adalah mengubah kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Membuka menjadi terbuka. Yang mana yang objeknya yang tadi yaitu adalah jendela. Ini ditandai dengan menggunakan partikel el, tetapi ketika diubah dengan kata kerjanya menjadi pasif dengan menambahkan ida, maka yang mana yang awalnya itu adalah objek, ini berubah menjadi subjek secara tekstual dengan ditandai dengan partikel subjek i ya. Changmun을 menjadi changmuni yoro isoyo. Jadi objek yang awal ketika kita rubah menjadi kalimat pasif, apa itu kata kerjanya pasif dengan menambahkan ida, maka objeknya kita rubah menjadi subjek dalam posisi tekstualnya. Ya, dalam posisi tekstualnya menjadi subjek karena ditandai dengan menggunakan i ya. Seperti ini. Jadi subobjeknya ini tidak langsung, tidak memerlukan objek langsung. Jadi ini berubah bukan menjadi objek dalam posisi tekstualnya, tetapi konteksnya yang asli yaitu ini tetap menjadi objek, tetapi dalam tekstual atau perkataannya ini sebagai subjek karena ditandai dengan menggunakan i. Ketika kita rubah kata kerjanya, kita rubah dengan menjadi kata kerja pasif dengan menggunakan isoyo. Mudah dipahami ya.
Kerso cangmuni ya, cangmuni bukan cangmune yoro isoyo ketika kita menambahkan ida. Kerso cangmuni yoro isoyo, jadi jendelanya terbuka. Ini berubah menjadi bentuk subjek ya dalam tekstualnya, ditandai dengan menggunakan partikel i. Kita tidak boleh ini dengan menggunakan partikel objek lagi, misalnya seperti ini, cangmune yoro isoyo, karena ini sudah kita rubah menjadi kata kerja pasif dengan menambahkan ida, yoro isoyo, yoroyo menjadi yoro isoyo, jadi terbuka. Maka ketika kita merubahnya kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif dengan menambahkan ida, maka objek yang awal seperti ini dengan ditandai dengan menggunakan partikel objek ini tidak boleh menjadi objek lagi dalam tekstualnya dengan ditandai tetapi ini berubah menjadi subjek dalam tekstualnya ditandai dengan i. Kalau seperti ini masih dalam ditandai dengan menggunakan partikel objek, ini salah ya. Ini salah karena ini sudah dirubah menjadi bentuk pasif ya. Jendelanya terbuka. Jadi ini yang bentuk seperti ini salah, tetapi kita rubah menjadi bentuknya yaitu dengan menggunakan partikel subjek ya, seperti ini. Ini yang betul. Tapi ketika tetap menggunakan ini secara tata bahasa ini salah karena sudah dirubah menjadi kalimat bentuk pasif ya, seperti itu. Nah teman-teman, dan untuk yang terakhir saya akan memberikan penjelasan bagaimana perbedaan antara penggunaan go ida dan juga penggunaan a ida atau o ida seperti tadi ya. Jadi ada perbedaan. Kalau pengertian kita bisa mengartikannya sama, sedang, akan tetapi untuk ini ada perbedaan ya antara penggunaan go ida dan juga langsung ida ya, kata kerja atau a ida atau o ida. Bagaimana perbedaannya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi penggunaan antara go ida dan a ida atau o ida ini ada perbedaan ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau untuk penggunaan rumus go ida ini adalah bentuk mengungkapkan suatu tindakan yang dalam proses berlangsung. Ini ya, yang perlu poinnya ini adalah dalam sedang proses, dalam prosesnya ya, dalam prosesnya ini menggunakan go ida. Menggunakan mengungkapkan suatu tindakan yang dalam proses sedang berlangsung. Misalnya seperti ini, ejae ango ida atau ejae ango isoyo. Ini mengungkapkan seseorang sedang duduk di kursi, maksudnya sedang dalam proses duduk di kursi. Walaupun sudah duduk tetapi masih dalam posisi memposisikan duduknya, ini oke, kita mengatakan dengan menggunakan go ida ya. Menggunakan go ida ini artinya masih dalam sedang proses duduk. Walaupun misalnya seseorang sudah duduk masih dalam proses memposisikan diri yang nyaman, itu kita bisa menggunakan go ida, atau proses duduknya itu kita menggunakan go ida. Jadi penggunaan go idanya ini poinnya ini adalah fokusnya dalam prosesnya ya, proses melakukan sesuatunya. Misalnya duduk ini adalah sedang dalam proses duduk. Ejae ango ida, seseorang sedang dalam proses duduk di kursi. Kochi biko ida, artinya kochi biko isoyo, bunga sedang mekar, artinya bunga sedang dalam proses mekar. Ungkapan ini adalah mengungkapkan prosesnya ya, mengungkapkan proses sedang apa seperti itu. Misalnya bunga berarti kochi biko isoyo, bunga sedang dalam proses mekar. Ini adalah sebuah ungkapan saja. Kalau kita sederhanakan artinya ya langsung saja bunga sedang mekar atau bunga mekar. Tetapi ketika menggunakan go ida ini adalah bentuk ungkapan prosesnya ya, prosesnya seperti itu. Lalu untuk yang menggunakan a ida atau o ida ini adalah mengungkapkan tindakan berkelanjutan dari suatu tindakan yang sudah selesai. Bedanya seperti itu. Misalnya seperti tadi, ejae anja isoyo. Kalau tadi anja ango isoyo, tetapi kita ganti menggunakan rumus ini yaitu menjadi ejae anja isoyo. Seseorang sedang duduk di kursi. Maksudnya adalah ketika menggunakan rumus ida,
seseorang sedang dan masih tetap duduk di kursi. Jadi proses duduknya sudah selesai, tetapi masih dalam keadaan duduk sampai sekarang dan berkelanjutan. Maksudnya masih duduk dan proses duduknya sudah selesai. Ini kita mengungkapkannya dengan menggunakan ida ya, aida atau oida. Ejai anja isoyo, seseorang sedang dan masih tetap dalam keadaan duduk di kursi. Ketika kita artikan secara kompletnya seperti itu. Tapi ketika kita sederhanakan artinya ya cukup seseorang duduk di kursi, gitu saja sudah cukup. Tetapi ungkapan ini, atau seseorang sedang duduk di kursinya, tetapi ungkapan ini ketika kita mengekspresikan atau mengungkapkan bentuk seseorang yang sudah duduk dan masih dalam proses masih dalam keadaan duduk, ini kita mengungkapkan dalam bahasa Koreanya dengan menggunakan rumus aida atau oida seperti ini. Kemudian kalimat lagi kochibyo isoyo atau kochibyo ida ya. Ini artinya bunga sedang dan masih tetap mekar atau bunga sedang mekar. Artinya sedang mekar di sini adalah proses mekarnya sudah selesai dan masih dalam keadaan mekar. Ya, ini kita mengatakan sedang mekar dengan menggunakan rumus ini. Seperti itu. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami antara penggunaan goida dan langsung penggunaan rumus aida atau oida seperti ini. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti dan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, dalam penulisan ataupun dalam penyampaian ada kekhilafan, mohon maaf. Akhirnya saya akhiri untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.